Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat jumpa kembali bersama saya Romo Aba MSC dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Pada hari ini kita akan merenungkan hal yang bagi saya pribadi sangat menarik, yaitu menyangkut pengusiran ribuan roh jahat oleh Yesus dari salah seorang yang tinggal di daerah Gerasa. Biasanya peristiwa pengusiran roh jahat itu membawa kegembiraan, rasa heran, sorak-sorai, pujian. Tetapi dalam peristiwa yang diceritakan oleh Markus ini, Yesus justru diminta untuk pergi meninggalkan daerah itu. Bukannya berterima kasih, tetapi Yesus sepertinya malah dianggap sebagai ancaman bagi penduduk di sekitar itu. Mungkinkah sebenarnya mereka merasa cukup nyaman sekaligus dapat mengambil keuntungan dari situasi orang yang kerasukan kerasukan ribuan roh jahat itu? Mungkin saja kehadiran orang yang kerasukan roh jahat itu justru dapat menjadi benteng pelindung bagi bisnis peternakan babi di situ. Tidak ada orang luar yang akan mengancam atau menjarah, mencuri, mengganggu kelangsungan dari bisnis peternakan babi tersebut. Dengan kenyataan itu, benar saja kemudian kehadiran Yesus justru menjadi berita buruk sekaligus ancaman bagi pemilik peternakan itu, bagi penduduk sekitar. Saudara-saudariku, terhadap kisah Injil ini saya membaca hal-hal berikut ini. Yang pertama, banyak orang sebenarnya memanfaatkan situasi keterpurukan sesamanya dan justru memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Saya berikan contoh, masyarakat miskin sengaja dipertahankan kemiskinannya agar menekan biaya produksi sebuah industri atau sebuah bisnis tertentu. Suatu daerah sengaja dipertahankan keadaan ketertinggalannya selama bertahun-tahun tanpa disentuh pendidikan, infrastruktur yang baik. Bisa saja karena ada rencana proyek tertentu di daerah tersebut, sehingga harga tanah tidak akan melambung tinggi misalnya, atau supaya orang mudah dibodohi untuk menjual tanah mereka. Di sebuah kawasan bermukim banyak preman misalnya, tetapi justru para preman tersebut dipelihara, bahkan didanai untuk menjadi penjaga areal maksiat tertentu. Masih banyak contoh yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan bagaimana manusia justru memanfaatkan keterpurukan keadaan sesamanya untuk dijadikan sebagai peluang bagi kepentingan dirinya. Di sisi lain, ada orang yang tidak tega melihat kemanusiaan diperbudak sedemikian rupa, dan mereka berjuang untuk menolong, mengangkat derajat manusia, memperbaiki keadaannya, dan memulihkan nasibnya. Daripada diperbudak terus-menerus, daripada dimanfaatkan, lebih baik kalau kemanusiaan itu diperbaiki, diangkat, dan dipulihkan martabat dan derajatnya. Saya melihat hal ini dalam diri para aktivis kemanusiaan misalnya, aktivis lingkungan hidup, para pewarta, para pemerhati pendidikan di pelosok-pelosok, dan lain sebagainya. Nah, disinilah terjadi perang kepentingan itu. Yang pertama mempertahankan kepentingan dirinya, tidak peduli dengan keadaan dan nasib orang lain. Bila perlu keadaan orang lain itu dimanfaatkan untuk mendukung kepentingannya, sementara yang lain berjuang untuk menyentuh keadaan orang-orang yang dengan sengaja dipertahankan kondisi buruknya itu. Saudara-saudariku, saya sangka inilah yang dialami oleh Yesus di Gerasa itu, sehingga ia ditolak dan diminta untuk meninggalkan daerah mereka. Belajar dari kisah ini, bagi saya, mari kita peduli dan jangan masa bodoh dengan keadaan kemanusiaan di sekitar kita. Walaupun awalnya pasti kita juga ditolak. Seperti Yesus ketika dia hendak memasuki wilayah itu,
ia lebih dahulu ditolak oleh orang yang kerasukan roh jahat itu. Banyak orang sudah tidak lagi mampu melihat keadaan dirinya, bahkan bantuan dan pertolongan juga dianggap sebagai ancaman dari kenyamanan itu. Mari kita bersama-sama dengan Yesus memperbaiki kemanusiaan. Bahkan terhadap orang yang sudah lupa dengan martabat kemanusiaannya sendiri. Jangan izinkan orang-orang jahat memperbudak kemanusiaan dengan membiarkannya dalam keadaan yang terpuruk. Mencintai kemanusiaan itu memang akan membuat kita tersingkir dan disingkirkan. Tetapi jangan dulu memikirkan tanggapan dan reaksi tandingan. Lakukanlah hal-hal baik, lakukanlah hal-hal benar terhadap sesama kita. Pulihkan kesadaran akan martabatnya, akan derajat kemanusiaannya. Sebagai aplikasi yang sangat konkret untuk peristiwa hidup kita di hari-hari ini, yaitu momen menjelang pemilu misalnya. Banyak sekali calon-calon pemimpin yang dengan sengaja menggunakan kebodohan masyarakat untuk mendongkrak elektabilitas dirinya. Dengan memberi sembako 1-2 kali, atau mungkin uang 50.000, dengan mudah mengikat orang-orang untuk menjadi pemilihnya. Dan banyak orang bodoh yang termakan dengan itu. Maka dengan edukasi yang baik, dengan komunikasi yang bermutu, dengan pewartaan yang baik dan yang benar, kita berjuang dan berusaha mengembalikan kesadaran akan nilai kemanusiaan yang tidak boleh dibeli dengan harga 1 kantong sembako atau dengan uang Rp50.000. Suara dan martabat kewarganegaraan kita tidak serendah itu. Tetapi banyak yang tidak sadar akan hal ini. Di sisi lain, kita pun harus sadar selalu bahwa kita tidak juga sampai mudah untuk menginjak-injak martabat sesama kita sendiri. Apalagi sampai memanfaatkan kondisi kesulitan sesama kita untuk kita jadikan peluang memperalat sesama kita demi kepentingan kita. Saudara-saudari, semoga renungan singkat ini perihal Yesus yang mengusir roh jahat pada diri orang yang kerasukan di Gerasa itu sungguh-sungguh mencerahkan kita untuk berjuang bersama Yesus memulihkan keadaan kemanusiaan. Dan kita pun jangan mudah terjebak untuk memanfaatkan keterpurukan sesama kita sekedar untuk mendongkrak kepentingan-kepentingan kita pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.